Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang pengukuran lingkungan internal perusahaan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Saudara Zain Fadil Ibnu Pratama, kedua Saudari Arin Sintia Putri, ketiga Saudari Aisyah Dawiyah Cahyani, keempat Saudari Dia Rahma Haryanti, kelima saya sendiri yaitu Zakiani Vendrian, dan yang terakhir yaitu Saudari Vivin Setianingsi. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Zain Fadil Ibnu Pratama. Pemasaran. Menurut Coulter, istilah pemasaran dibedakan secara sosial dan manajerial. Secara sosial menunjukkan peran yang dimainkan oleh pemasaran di dalam masyarakat, yaitu menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi. Sedangkan menurut manajerial, pemasaran digambarkan sebagai seni dalam menjual produk. Jadi, kesimpulannya, pemasaran merupakan fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi, mengukur besar dan menentukan pasar sasaran yang paling baik yang dapat dilayani, menentukan produk, jasa, dan program yang sesuai untuk melayani pasar-pasar. Konsep pemasaran menurut Sudaryono, konsep inti pemasaran ada 4, yaitu 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. 2. Produk, nilai, biaya, dan kepuasan. 3. Pertukaran, transaksi, dan hubungan. 4. Pasar, pemasaran, dan pemasar. Keuangan dan akuntansi. Kondisi keuangan seringkali dipertimbangkan sebagai pengukuran tunggal terbaik dari posisi bersaing perusahaan dan daya tarik keseluruhan kepada investor. Menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan penting agar secara efektif memformulasikan strategi. Fungsi akuntansi atau keuangan terdiri atas 3 keputusan. Yang pertama, keputusan investasi atau penganggaran modal, yaitu pengalokasian kembali modal dan sumber daya untuk proyek, produk, aset, dan divisi dalam perusahaan. Setelah strategi diformulasikan, keputusan investasi diperlukan agar sukses mengimplementasikan strategi. Yang kedua, keputusan pendanaan, yaitu menentukan struktur permodalan terbaik untuk perusahaan dan termasuk menguji berbagai metode di mana perusahaan dapat memperoleh modal. Yang ketiga, keputusan dividen, yaitu menentukan jumlah dana yang disimpan dalam perusahaan dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan ke pemegang saham. Jenis-jenis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan secara luas untuk menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam area investasi, pendanaan, dan dividen. Karena area-area fungsional bisnis sangat terkait dekat. Rasio keuangan dapat menandakan kekuatan atau kelemahan pada aktivitas manajemen, pemasaran, produksi, R&D, dan SIM. Rasio keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 jenis. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu mengukur sejauh mana perusahaan telah dibiayai oleh hutang. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Yang keempat, rasio profitabilitas, yaitu mengukur keefektifan keseluruhan manajemen yang ditunjukkan oleh pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Yang kelima, rasio pertumbuhan, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya dalam pertumbuhan ekonomi dan industri. Baik, kemudian produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi adalah kegiatan atau aktivitas untuk menciptakan, mengkoordinasi, mengatur, dan
mengelola operasional sistem dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya optimum untuk meningkatkan laba perusahaan. Kemudian fungsi manajemen produksi dan operasi. Terdapat 4 fungsi penting dalam manajemen produksi dan operasi sebagai berikut. 1. Proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan atau input. Kedua, jasa-jasa penunjang merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ketiga, perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Keempat, pengendalian atau perawatan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan atau input pada kenyataannya dapat dilaksanakan. Kemudian kegiatan manajemen produksi dan operasi. Terdapat 5 kegiatan dalam manajemen produksi dan operasi sebagai berikut. 1. Pemilihan, yaitu keputusan-keputusan strategi yang menyangkut pemilihan proses melalui berbagai barang atau jasa akan diproduksi atau disediakan. Kedua, perancangan, yaitu keputusan-keputusan taktikal yang menyangkut kreasi metode-metode pelaksanaan suatu operasi produktif. Ketiga, pengoperasian, yaitu keputusan-keputusan perencanaan tingkat keluaran jangka panjang atau dasar forecast permintaan, dan keputusan-keputusan scheduling pekerjaan dan pengaplikasian karyawan jangka pendek. Keempat, pengawasan, yaitu prosedur-prosedur yang menyangkut pengambilan tindakan korektif dalam operasi-operasi produksi, barang atau persediaan jasa. Kelima, pembaharuan, yaitu implementasi perbaikan-perbaikan yang dalam sistem produksi berdasarkan perubahan-perubahan permintaan, tujuan-tujuan organisasional, teknologi, dan manajemen. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan internal. Area terpenting kelima dalam operasi internal yang harus dievaluasi untuk kekuatan dan kelemahan spesifik adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Distribusi biaya di antara berbagai aktivitas bervariasi antara perusahaan dan industri, tetapi total biaya biasanya tidak melebihi biaya produksi dan biaya awal. Ada 4 pendekatan untuk menentukan lokasi anggaran yang biasa digunakan. 1. Membiayai sebanyak-banyaknya proposal proyek. 2. Menggunakan metode presentasi penjualan. 3. Menganggarkan jumlah yang sama yang dihabiskan pesaing untuk R&D. 4. Memutuskan beberapa jumlah produk baru yang berhasil dan dibutuhkan secara menghitung ke belakang perkiraan investasi R&D yang diperlukan. Dalam organisasi ada 2 bentuk dasar. 1. R&D internal, yaitu di mana organisasi mengoperasikan departemen R&D. 2. Kontak R&D, yaitu perusahaan mempekerjakan penelitian independen atau badan independen untuk mengembangkan produk barunya. Banyak perusahaan menggunakan pendekatan untuk mengembangkan produk baru. Kekuatan atau kemampuan dan kelemahan atau keterbatasan memiliki peran penting dalam formasi dan implementasi strategi. Sistem informasi manajemen. Menurut Hartono 2013, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Lingkungan sistem informasi manajemen. Terdapat 2 lingkungan sistem informasi manajemen, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Tujuan sistem informasi manajemen terdapat 3 tujuan, yaitu 1. Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. 2. Menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.
Manfaat sistem informasi manajemen terdapat 5 manfaat, yaitu 1. Tersedianya kualitas dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 2. Meningkatkan aksesibilitas data secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai tanpa adanya perantara secara informasi. Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. 4. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif sistem informasi manajemen. Yang kelima, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Ya, sekian dari presentasi yang dapat kami berikan. Semoga dari presentasi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.